Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman Taubaters dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Alhamdulillah, pada sore kali ini menjelang berbuka, kita akan membahas satu tema lagi. Kita berpindah dari tema sebelumnya, kita membahas tema tentang komunitas, tentang membangun umat bermasyarakat yang solid, muslimin yang solid dalam bermasyarakat atau berkomunitas. Kali ini kita pindah ke tema berikutnya yang tak kalah penting, yaitu tema tentang harta, tema tentang uang. Di sini Ustadz Nu'man menulisnya judul besarnya adalah Our Financial Dealings, artinya kontrak-kontrak keuangan kita. Dengan kata lain, dengan kata yang sederhananya, yang bukan jakselnya, artinya adalah hal-hal yang terkait dengan keuangan yang perlu kita bahas di sini. Kenapa demikian? Karena pembahasan tentang keuangan itu adalah pembahasan yang sangat besar, pembahasan yang sangat penting. Dalam bahasa Inggris, orang mengatakan cari uang itu dengan living. What you do for living, apa yang kamu lakukan dalam mencari uang. Dan living itu diambil kata life itu sendiri, kehidupan. Artinya sebagian besar dari hidup kita itu ditopang oleh harta itu sendiri. Demikian Al-Quran mengatakan qiyaman. Al-Quran mengatakan bahwa harta itu disebut dalam bahasa Quran kata qiyaman. Qiyaman itu artinya penopang hidup. Dengan kata lain, uang punya peranan yang sangat penting dalam hidup umat manusia, bahkan Al-Quran mengakui itu. Masalahnya hari ini banyak di antara kita yang ketika membahas uang, maka kita tidak membukanya dalam Quran. Ketika masuk kepada pembahasan kajian tentang ekonomi ataupun finance, yang kita buka adalah pembahasan tentang ekonomi hari ini, tentang finance hari ini, dan seterusnya. Dan akhirnya hari ini kita lihat ternyata banyak sekali konsep keuangan kita, dan konsep keuangan itu juga bingung dalam melaksanakannya. Maka perlu sekali agaknya kalau kita melihat bagaimana sih Quran dalam menawarkan kepada kita konsep keuangan. Di tema ini, di tema besar ini, ada setidaknya dua tema kecil yang dibahas di sini. Yang pertama, tema kecilnya berjudul How We Earn, gimana sih cara kita cari uang. Yang kedua adalah Money Matters, atau uang itu ya penting. Nah, sebelum kita masuk pada dua tema ini, mungkin insya Allah besok kita mulai membahas tema yang pertama. Saya bahas sedikit preface-nya saja dulu, permulaannya saja dulu, bahwa dalam pembahasan tentang keuangan, kalau saya sebutkan hari ini, ditanya kalau kita ngomong tentang keuangan, orang-orang banyak bicara tentang bagaimana cara menghasilkan uang. Tapi sedikit orang bicara tentang bagaimana cara ngabisin uang. Nah, pada buku ini dibahas dua tema itu, cara menghasilkan uang dan bagaimana cara menghabiskan uang. Kenapa demikian? Kalau kita gagal paham satu dari dua cara ini, maka hidup kita akan berantakan. Kenapa hidup kita berantakan? Karena sebagian besar hidup kita ini ditopang oleh apa yang namanya harta, apa yang namanya uang itu sendiri. Jadi pembahasan tentang uang menjadi sangat penting. Dan dia lebih penting lagi, karena ketika kita tidak mengkaji tentang konsep uang atau konsep harta ini ke dalam Al-Quran, kepada panduan syariat yang diberikan, maka kita akan mengkajinya dalam konsep-konsep yang ada hari ini. Dan konsep yang ada hari ini aneh-aneh. Misalnya contoh, yang baru muncul beberapa waktu lalu adalah konsep minimalis misalnya. Konsep minimalis, less is more, artinya sedikit itu lebih baik. Dan saya mengikuti, saya tertarik dengan konsep ini dari, dari zaman, kayaknya ada sekitar 12, 13, atau 10 tahun lalu, belasan tahun lalu lah, saya sudah tertarik dengan ide, ini menarik nih konsep minimalis ini. Ketika saya ikuti, akhirnya orang-orang yang minimalis, misalnya nih, saya ingin minimalis, maka yang saya lakukan adalah, saya jual laptop saya jual tablet saya beli tablet berikut laptop, tablet yang bisa berfungsi laptop. Oke, itu menjadi minimalis. Daripada saya bawa laptop, bawa tablet, saya beli satu saja. Kemudian konsep minimalis lainnya adalah saya jual ini, itu, dan maka saya beli barang-barang yang bisa mengcover kebutuhan minimalis saya. Dan akhirnya minimalisnya itu menjadi konsumtif juga. Artinya gaya hidup minimalis sendiri. Saya pengen, baju saya jual semuanya, maka saya pilih baju kaos oblong saja, warnanya hitam, abu-abu, coklat, kemudian putih. 4 itu saja. Tapi dari merek tertentu yang saya inginkan dan seterusnya. Akhirnya gaya hidup minimalis itu sendiri pun menjadi racun yang membuat kita tetap shopping, belanja, dan belanja. Setiap ada muncul lifestyle minimalis, saya pengen beli itu. Gaya hidup minimalis selebritis ini pengen beli itu, dan seterusnya. Akhirnya minimalis itu terjebak dalam tradisinya yang hedon juga. Ada hedon di minimalis itu sendiri. Artinya, kalau kita mengkaji konsep keuangan hari ini bukan pada konsep syariah dan Quran, akhirnya akan muter-muter saja sebenarnya. Akan muter-muter saja. Dan itu terjadi pada hari ini dalam banyak hal. Dan sementara di sisi lain, Al-Quran bicara tentang harta itu banyak sekali. Setidaknya ada 86 kali Allah sebutkan kata mal, kata harta dalam Quran, dan jumlah itu jumlah yang sangat banyak, teman-teman. Kalau kita buka Quran, maka jumlah 86 kali untuk satu kata disebutkan berulang-ulang. Belum lagi kata harta dengan bentuk yang lainnya, seperti Allah katakan kata harta dan kata khair atau kata qiyam, dengan kata al-mal saja, itu disebut 86 kali.
Itu jumlah yang sangat banyak pastinya. Dan perlu bagi kita muslimin untuk membuka mata kita dan lihat sebenarnya Allah ngomong hal penting buat kita dalam hal harta ini. Ada pelajaran yang sangat penting bagi kita yang dibicarakan Allah terkait dengan harta ini. Yang kalau kita salah paham di sini, kita akan banyak gagal paham dalam banyak hidup kita. Salah paham di bidang harta, itu akan banyak hidup kita yang berantakan. Nah, insya Allah kita akan membahas satu pembahasan tentang how we earn. Bagaimana cara kita cari cuan, bagaimana cara kita cari uang. Itu pembahasan pertama dari bab ini. Jadi bab ini punya dua pembahasan. Pertama how we earn, yang kedua money matters. How we earn ini artinya bagaimana cara kita cari uang. Yang kedua adalah money matters, itu bagaimana cara kita menghabiskan uang. Atau uang itu penting artinya. Uang itu penting dan cara kita menghabiskan uang itu sangat punya pengaruh yang kuat dalam hidup kita, bahkan dalam agama dan keimanan kita. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan pertama, how we earn. Mungkin saya akan membahas ini dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama hari ini, kita bahas secara umum tentang konsep our financial dealings, tentang bagaimana transaksi keuangan kita, bagaimana cara kita cari uang. Dan kita bahas muqaddimahnya saja di awal ini, insya Allah kita besok lanjutkan seterusnya. Nah, di sini, di pembahasan how we earn ini, Al-Quran membahas, di sini Ustaz Nu'man, Allah yahfadzuh, mengambil satu ayat di Quran di surat An-Nisa ayat 29 dan sebenarnya sampai ayat 30. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa, kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali ada transaksi yang dilakukan atas dasar taradin, saling ridho satu sama lain di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya adalah Allah, adalah dia atas dengan kalian itu rahima, sangat penyayang, sangat pengasih. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ini, mungkin besok kita akan bedah ayat ini. Hari ini kita akan melihat sedikit tentang ayat, tentang surat ini secara umum. Ini ayat ke-29 dari surat keempat, yaitu surat An-Nisa. Dan perlu kita tahu bahwa pembahasan surat An-Nisa ini, yang membahas tentang tema harta ini, turun di awal-awal fase Madinah. Artinya, ketika Rasul SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinahlah Rasul baru memulai mendesain kehidupan bermasyarakat atau kehidupan madani. Hari ini kita sebutnya kata madani dari kata Madinah itu sendiri, sebenarnya dari kata Madinatun Nabi SAW. Itu kota, nama awalnya adalah Yathrib. Ketika Rasul memasuki kota itu, maka namanya diganti menjadi Madinatun Nabi SAW, kotanya Nabi. Hari ini kita orang Indonesia menyebutkan negeri yang aman, tentram, gemah, ripah, lucinawi itu kita sebut dengan istilah negeri yang madani. Diambil dari kata Madinah itu sendiri, tanpa sadar. Dan nenek moyang kita sudah mencetuskan ide kata madani itu mengambil dari konsep Madinah. Dan ketika umat Islam ketika di fase Mekah dulu, umat Islam belum bisa membangun komunitas muslim yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena kita sangat tertekan, kita nggak bisa, jangankan untuk hidup bermadani, hidup bermasyarakat, bahkan para sahabat di Mekah, itu untuk ibadah saja, itu sangat susah. Mereka ibadah untuk sholat saja, kalau ada yang ketahuan sholat di luar, sebagian mereka malah diancam, dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, konsep bermasyarakat, hidup bermasyarakat, mulai banyak muncul itu ada di Madinah. Dan ketika Rasul membangun masyarakat Madani, membangun masyarakat Muslim di Madinah, Allah berikan panduan-panduan itu. Dan surat An-Nisa, juga termasuk surat Al-Baqarah, adalah dua panduan yang dua-dua surat itu turun di fase-fase awal Madinah. Artinya Allah kasih tahu kepada kita bahwa wahai muslimin, wahai umat, saat itu kan masih awal-awal umat Islam ya. Dan kemudian setelah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun setelah itu, umat Islam itu menjadi 1/5 dari populasi manusia di seluruh dunia. Itu umat yang besar. Kita menjadi satu peradaban yang membentang, melintasi, bukan negara, melintasi teritori, levelnya itu level benua. Jadi kita hadir, Islam itu muslimin hadir, dan peradabannya melintasi benua. Mulai dari Mekah, Madinah, sana di Jazirah Arab, di benua Asia, membentang sampai ke Mesir, di Afrika, dan bahkan lepas sampai ke Spanyol, sana di Eropa. Dan peradaban kita sampai menyentuh itu. Nah, peradaban yang besar itu dibangun dengan komunitas masyarakat muslim yang sangat kecil yang dulu yang ada di Madinah namanya. Dan ketika pembangunan masyarakat kecil yang ada di Madinah itu, ayat-ayat Allah yang pertama-tama kali turun, diantaranya adalah ayat Allah yang membicarakan tentang harta. Termasuk ayat yang barusan kita bacakan, ayat 29 surat An-Nisa. Dan kalau kita mau buka lagi lebih lanjut, kita buka misalnya teman-teman, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di fase-fase awal Madinah juga. Dan hari ini Ramadan. Di pembahasan kita,
Road to Ramadan RTR di sebelum Ramadan kemarin, kita mendiskusikan tentang ayat-ayat Ramadan dan saya sebutkan bahwa ayat Ramadan yang paling komprehensif dan lengkap turun di Quran hanya di satu tempat saja, yaitu surat Al-Baqarah, yang mana surat itu adalah surat Madani, surat Madaniyah. Ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat, 183, 184, 185, 186, dan 187. Nah, kalau kita lihat ayat pembahasan ayat tentang Ramadan, tentang puasa, tentang syahrul Quran, tentang fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, tentang keluarga dalam Ramadan, ayat ini diapit oleh 2 ayat. Coba kita buka Quran, teman-teman boleh buka Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183. Sebelumnya, Allah mengatakan, "Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih." Maka siapa yang takut, ini ayat tentang wasiat. Allah katakan siapa yang khawatir min musin dari orang yang memberikan wasiat, janafan au ithman berlaku berat sebelah atau berbuat salah, fa aslaha bainahum fala ithma alaih, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Innallaha ghafurun rahim. Kita lihat sebelum Allah bicara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah bicara tentang orang-orang beriman. Sebelum Allah panggil orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, sebelumnya Allah bicara tentang konsep harta. Dan ayat setelahnya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 187, itu terakhir Allah bicara tentang rangkaian pembicaraan tentang tema Ramadan. 188, Allah kembali bicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mirip dengan ayat yang kita besok insya Allah akan kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah sebutkan lagi, cuman walaupun sama bunyi ayatnya, tapi ada penekanan yang berbeda di antara 2 ayat ini. Nah, poinnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika Allah bicara tentang Ramadan, dan kita tahu bahwa Ramadan itu bulan yang sangat sakral, bulan yang sangat suci. Semua pembahasan tentang kesucian ada di Ramadan ini, dan Allah imbangkan itu bahwa Ramadan itu bukan saja perbaikan antara saya dengan Allah saja, tapi Ramadan juga perbaikan antara saya dengan semua umat manusia. Dan itu harus dimulai dengan saya dan keluarga saya. Kan itu di akhir Allah kan uhilla lakum lailatus syiyam arrafath ila nisaikum. Perbaikan saya dengan umat manusia ini, dengan semua makhluknya Allah ini harus dimulai dengan perbaikan saya dengan istri saya lebih dahulu. Rasul katanya khairukum li ahli. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang mana di sini kita bisa membentuk keluarga seideal mungkin. Kita bisa beragama Islam sebaik mungkin, tapi pembahasan ini 5 ayat ini diapit dua-duanya di awal dan di akhirnya dengan ayat yang bertemakan tentang harta. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ada hal penting yang Allah sampaikan di sini. Ada rahasia yang sangat berharga yang kita harus tahu di sini, bahwa ketika kita bicara tentang siyam misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang puasa, di akhirnya Allah katakan siyam itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun, harapannya adalah semoga kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah itu. Nah, tema tentang takwa ini, ketika kita bicara tentang tema tentang takwa, maka pembicaraannya bisa jadi banyak sekali. Namun, tema tentang takwa ini kita perlu tahu bahwa ayat-ayatnya diapit oleh 2 hal, yaitu pembahasan tentang 2 hal yang sama, pembahasan tentang harta dua-duanya. Artinya, kadar ketakwaan kita pertama kali juga tercermin dari bagaimana kita mengelola harta. Ketika seseorang mengelola harta dengan cara yang baik, itu bagian utama, bagian porsi yang sangat besar dari ketakwaannya. Ketika dia gagal mengelola harta dengan cara yang baik, baik itu mendapatkan dari mana atau menghabiskan kemana, maka yang dipertanyakan bukan saja kemampuan manajemen keuangannya, yang dipertanyakan lebih dalam dari itu, yaitu tentang konsep takwanya. Setakwa apa sih kamu? Maka di sini kita lihat bahwa money matters, bahwa uang itu penting, pembahasan finance itu, pembahasan keuangan itu sangat penting, karena ketika kita gagal dalam menerapkan keimanan, menuangkan iman dalam wadah yang bernama keuangan ini, kalau tidak ada tuangan takwa dalam wadah yang bernama keuangan ini, maka ketakwaan kita yang dipertanyakan. Nah, di pembahasan subbab kali ini, kita insya Allah akan bertolak dari surat An-Nisa ayat 29, dan surat An-Nisa adalah surat yang awal kali turun, yang awal-awal mula turun di Madinah. Dan itu surat yang menjadi modal bagi masyarakat muslim pertama kali. Dan ketika itu, masyarakat muslim masih sedikit sekali jumlahnya. Belum ratusan ribu jutaan orang seperti hari ini. Bahkan sekarang hari ini ada miliaran umat muslim di dunia ini. Waktu jumlahnya masih ribuan, puluhan ribuan mungkin. Atau mungkin jumlah yang jauh dari jumlah masyarakat Indonesia bahkan pada hari ini. Nah, di modal itulah, ketika masa-masa yang sangat dasar itulah Allah turunkan surat An-Nisa ini. Dan salah satu cuplikan bahasan yang paling penting di sini adalah Allah katakan bahwa kita perlu perhatikan tentang bagaimana kita mengelola harta kita, mengelola keuangan kita. Sebab ketika kita gagal menerapkan keuangan kita, maka yang gagal adalah
Pertama adalah konsep ketakwaan kita bermasalah, dan kalau konsep ketakwaan individu bermasalah, keluarga bermasalah, umat juga bermasalah. Jadi ketika kita bicara peradaban, bicara umat, bicara negara, bicara masyarakat, bahkan bicara keluarga, hal yang pertama yang juga penting kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mendapatkan uang dan bagaimana cara kita menghabiskan uang. Dan insya Allah besok kita akan mulai pembahasan ini, ada 2 pembahasan di sini, cara cari cuannya, yang kedua kemana uang akan dihabiskan. Kita mulai dengan pertemuan besok, ini sekedar pengantar saja kepada teman-teman bahwa ini pembahasan uang ini bukan pembahasan yang gimmick saja dalam Islam, bukan. Dia malah pembahasan inti. Kita mikir pembahasan Islam itu akidah terus nanti tempelnya uang, enggak. Akidah itu terejawantahkan dalam bagaimana kita kelola uang. Kalau kita buruk dalam kelola uang, yang bertanya ketakwaan kita sebenarnya. Keyakinan kita kepada Allah itu sejauh mana keyakinan kita kepada Allah merasuk dalam hati kita sampai tercermin dalam amalan kita, itu terlihat bagaimana cara kita interaksi dengan harta. Karena banyak orang gagal di sana. Orang bisa sukses dalam ujian kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang bisa sukses dalam ujian kekayaan. Kekayaan ini PR sendiri, uang ini PR sendiri, harta ini PR sendiri. Banyak adanya menjadi PR, tidak ada pun juga dia masalah. Maka kita perlu lihat kembali bagaimana cara kelola uang berdasarkan Quran. Dan insya Allah besok kita akan bahas itu, pertemuan pertama tentang how we earn, bagaimana cara kita cari cuan. Pertemuan kedua, money matters, bahwa uang itu penting dan bagaimana cara kita menghabiskan setiap rupiah dalam kantong kita, itu juga penting. Sampai jumpa besok di waktu yang sama dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.